Salam sejarah. Senang bertemu lagi dalam materi sejarah. Dengan sejarah kita belajar jatuh cinta. Dituliskan oleh Kunto Wijaya dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah. Semakin kita kenal sejarah, kita akan semakin bertambah cinta, terutama cinta kepada negara dan bangsa kita ini. Kali ini kita akan membahas perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ini adalah yang kedua dari materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Bersama saya Charles Sihombing. Disintegrasi bangsa menimbulkan ketegangan dan gejolak di dalam negeri. Ketegangan ini disebabkan oleh peristiwa yang terkait dengan ideologi, kepentingan, dan juga peristiwa yang terkait dengan sistem pemerintahan. Nah, siap-siap kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, kita akan membahas konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Ideologi adalah suatu sudut pandang atau adanya suatu keyakinan terhadap suatu pendapat di mana ideologi ini akan mempengaruhi pemikiran seseorang. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi di dalamnya adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Kalau PKI Madiun membawakan ideologi komunis, pemberontakan DITII membawa ideologi agama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. PKI Madiun dipimpin oleh Musso. Musso yang baru datang dari Rusia akibat melarikan diri pada tahun 1926. Adanya pemberontakan PKI tahun 1926. Sekembalinya Musso ke Indonesia, Musso ingin merubah Indonesia menjadi negara komunis. Musso didukung oleh Amir Syarifuddin, seorang mantan Perdana Menteri, di mana Amir Syarifuddin diberikan mosi tidak percaya oleh parlemen karena Amir Syarifuddin dianggap merugikan bangsa Indonesia. Dan Amir Syarifuddin memilih menjadi kelompok oposisi terhadap kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Pemberontakan PKI Madiun berhasil merebut kota Madiun dan memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI Madiun ini didukung oleh partai-partai yang berpaham sosialis seperti Pesindo, Partai Buruh, Partai Sosialis Indonesia, SOPSI, di mana partai-partai tersebut
melebur menjadi Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Musso berhasil meyakinkan FDR, Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, untuk bergabung dengan komunis. Sehingga dianggap Amir Syarifuddin beserta Front Demokrasi Rakyat bergabung dalam pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas. Musso sebagai pimpinan pemberontakan PKI Madiun berhasil ditembak mati dan Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan yang terkait dengan ideologi adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Darul Islam ini dibentuk oleh Sekarmijan Kartosuwiryo atau biasa dikenal dengan SM Kartosuwiryo. Kartosuwiryo tidak setuju dengan perjanjian Renville, di mana dianggap bahwa perjanjian Renville merugikan bangsa Indonesia dan merugikan tentara Indonesia. Karena Kartosuwiryo dan tentaranya beserta TNI harus keluar dari Jawa Barat. Sehingga Kartosuwiryo menganggap bahwa Indonesia saat itu adalah Indonesia yang gak punya kekuatan. Sehingga Kartosuwiryo melakukan proklamasi kemerdekaan dan mendirikan Negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia tanggal 7 Agustus tahun 1949. Pemerintah bereaksi dengan mengirimkan operasi militer. Ada operasi militer Baratayuda. Yang terakhir adalah operasi penumpasan yang bernama Operasi Pagar Betis di Gunung Geber, yang berhasil menangkap Kartosuwiryo di puncak gunung tersebut. Ternyata Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, mendapat dukungan dari wilayah Aceh. Pada saat itu, Daud Bereh sebagai gubernur militer Aceh menyatakan bergabung dengan DITI Kartosuwiryo. Daud Bereh menyatakan bahwa Aceh bagian dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. DITI Aceh muncul karena ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Karena Aceh dimasukkan ke dalam bagian dari Provinsi Sumatera Timur. Dan Daud Bereh berhasil meyakinkan rakyat Aceh dan tentara Aceh untuk menentang pemerintahan pusat dan melakukan pemberontakan. DITI Aceh berhasil diselesaikan dengan cara damai melalui Kolonel Yasin
Daud Bereh berhasil diajak berunding dalam musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Kemudian secara sukarela Daud Bereh berhasil dipanggil kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan hal itu secara langsung menyelesaikan pemberontakan DITI Aceh. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini mempunyai lambang sendiri. Mereka mempunyai bendera sendiri, merah putih dan lambang bulan sabit dan bintang. Darul Islam menerapkan syariat Islam dan menolak kelas ideologi selain Al-Quran dan hadis. Yang mereka sebut selain Al-Quran dan hadis adalah hukum selain hukum Al-Quran dan hadis adalah hukum kafir. Dan mereka mendirikan negara Islam Indonesia. Di Jawa Tengah, dukungan terhadap Darul Islam itu juga dilakukan oleh Amir Fattah. Amir Fattah adalah pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Sebelumnya, Amir Fattah adalah komandan Laskar Hizbullah dan ikut dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena merasa bahwa perkembangan komunis di Jawa Tengah tidak dapat dihentikan, maka Amir Fattah kemudian bergabung dalam DITI yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Termasuk Amir Fattah yang tidak senang dengan perjanjian Renville. Penumpasan Amir Fattah itu dilakukan oleh tentara Indonesia dengan operasi Benteng Negara yang dipimpin oleh Letkol Sarbini. Di Sulawesi Selatan, DITI mendapat dukungan dari Kahar Muzakar. Kahar Muzakar juga pemimpin laskar di Sulawesi Selatan. DITI Sulawesi Selatan tidak bisa menerima bahwa tentara Indonesia itu ditugaskan di Sulawesi. Kahar Muzakar menghimpun laskar-laskar gerilya di Sulawesi Selatan dan membentuk KGSS. Dan Kahar Muzakar dilantik sebagai Panglima Tentara dan Teritorium. Tapi Kahar Muzakar menolak penugasan Angkatan Perang Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Sebelum dilantik menjadi Panglima Tentara dan Teritorium (ATTT), Kahar Muzakar melarikan diri ke hutan bersama pengikutnya dan menyatakan bergabung dengan DITI Jawa Barat di bawah pimpinan Sekarmijan Kartosuwiryo. Penumpasan Kahar Muzakar dilakukan oleh tentara Indonesia melalui Divisi Siliwangi dengan Operasi Kilat.
di bawah pimpinan Kolonel Infantri Solihin GP. Di Kalimantan Selatan, Ibnu Jahar juga melakukan atau bergabung dengan DITI Jawa Barat. Ibnu Hajar dulunya adalah seorang TNI yang berpangkat Letnan II. Ibnu Hajar membentuk Gerakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT yang menyatakan gerakannya di bawah bagian DITI Kartosuwiryo. Ibnu Hajar diminta oleh pemerintah pusat untuk menghentikan kegiatannya untuk melakukan pemberontakan. Karena Oktober tahun 1950, Ibnu Hajar melakukan penyerangan pos-pos Angkatan Perang Republik Indonesia di Kalimantan Selatan yang membuat banyak jatuh korban. Pendekatan secara damai tidak digubris oleh Ibnu Hajar. Kemudian, melalui operasi militer, dilakukanlah usaha penumpasan pemberontakan Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar berhasil ditangkap. Kemudian melalui pengadilan militer, Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan berdasarkan ideologi juga terjadi pada tahun 1965. Pemberontakan ini disebut dengan pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI tahun 1965 disebut juga G30 SPKI. Ada juga menyebutnya sebagai Gestok dan dipimpin oleh Ketua PKI pada saat itu DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Pemberontakan G30 SPKI juga dipimpin oleh golongan militer, yaitu Letnan Kolonel Untung. Letnan Kolonel Untunglah yang memimpin penangkapan dan pembunuhan dari tokoh-tokoh yang berasal dari Angkatan Darat. Tokoh-tokoh tersebut adalah para perwira tinggi Angkatan Darat. Korban G30 SPKI tersebut kemudian disebut sebagai pahlawan revolusi. G30 SPKI ini bermula dari adanya kemenangan, adanya dukungan terhadap PKI dalam pemilu pertama tahun 1955. PKI mendapatkan peringkat keempat, menjadi pemenang keempat pada pemilu tahun 1955. Berarti banyak pendukungnya. Dan kemudian dengan kemenangan ini PKI masuk ke parlemen karena mempunyai utusan yang banyak di parlemen. Dalam perjalanannya kemudian PKI mengusulkan agar 15 juta masyarakat tani dan buruh dipersenjatai. Ini maksudnya PKI mengusulkan dibentuknya Angkatan 5 yang sebelumnya sudah ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. PKI mengusulkan Angkatan kelima yaitu Angkatan Buruh dan Tani.
Nah, buruh dan tani inilah yang PKI minta dan usulkan agar dipersenjatai. Dan ini mendapat penolakan keras dari Angkatan Darat. Dianggap nanti PKI kalau buruh dan tani dipersenjatai, ini akan mampu dimanfaatkan PKI untuk mengganggu stabilitas negara. Itulah perjalanannya secara singkat. G30 SPKI adalah sebuah pemberontakan, di mana pemberontakan ini ingin mengganti ideologi negara Indonesia dari Pancasila menjadi ideologi komunis. Gerakan 30 September inilah menculik sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat yang nanti dibuang dalam satu sumur yang dalam di daerah Jakarta Utara, di daerah Lubang Buaya. Itulah pemberontakan yang didasarkan oleh ideologi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila dianggap perlu dan berguna, silakan subscribe, like, dan share. Berikan komentar agar kita bisa melakukan perbaikan yang lebih. Selalulah belajar sejarah, karena dengan sejarah kita bisa belajar jatuh cinta. Terima kasih, sampai jumpa.